Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi novel yang berjudul Setelah 3 Tahun Pernikahan. Dan sekarang kita akan masuk ke bab 2. Demi menghemat. Kesambet apa sih istrimu itu? Sampai berani bicara begitu? Seumur hidup baru kali ini mama hanya makan sambal terasi sama tempe goreng. Umpat mama kesal begitu usai makan, sembari berjalan ke ruang tengah. Aku yang hendak membereskan meja makan hanya tersenyum mendengar ucapan mama sambil mengelus dada. Iya, tahu nih, mana sambalnya pedas banget. Sampai nempel di lidah, rasanya aneh. Timpal Iza. Sudah lama, tidak perlu diperpanjang. Mungkin stok bahan bakunya di kulkas memang hanya tinggal itu. Lagian bukannya mama sendiri yang bilang ke Hanin kalau harus berhemat. Iya, tapi bukan gini caranya. Ini namanya ngeprank. Keterlaluan orang tua disuruh makan yang kayak begituan. Tapi menurut Elang lumayan enak. Idih, Kak Elang apaan sih makanan kayak gitu dibilang enak? Timpal Iza. Setelahnya aku tidak lagi mendengar pembicaraan mereka. Entah kemana. Biarlah sesekali dikasih makan yang sederhana itu perlu. Biar tahu gimana orang-orang di luaran sana yang mengalami hidup susah. Kadang makan nasi putih saja bahkan sampai puasa, karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Mah, remote AC di kamar Iza mana? Iza berteriak. Suaranya sampai ke dapur. Mama nggak tahu. Remote AC di kamar mama juga nggak ada. Mereka saling bertanya. Jarak ruang keluarga memang tidak jauh dari dapur, jadi aku bisa mendengar percakapan mereka dan aku tengah membuat kopi untuk Mas Elang. Anin, kamu lihat remote AC di kamar Iza sama Mama? Tanya Mama tahu-tahu sudah ada di belakang. Aku yang tengah mengaduk kopi dalam gelas langsung menjeda aktivitas. Oh itu, remote-nya aku simpan. Mulai sekarang, pemakaian AC-nya siang hari saja. Itu pun kalau cuacanya benar-benar panas. Jawabku sembari tersenyum. Apa-apaan kamu Hanin? Kamu mau membuat Mama sama Iza mati kepanasan? Teriak Mama tak terima. Wajahnya terlihat geram sembari menatapku dengan tajam. Aku tidak bermaksud begitu, Mah. Aku hanya berusaha meminimalisir pengeluaran. Jawabku lembut. Oh, jadi kamu sungguh ingin meminimalisir pengeluaran? Tanya Mama, kemudian ia tersenyum. Baik kalau begitu. Kamu juga tidak boleh mencuci pakai mesin cuci. Masak nasi pakai Magicom. Mama berkata dengan bangga. Mendengar itu aku langsung shock. Bagaimana mungkin aku bisa mencuci semua pakaian orang di rumah ini dengan tangan? Tenagaku bukan tenaga kuda atau mesin. Mama dan Iza langsung terlihat senang melihatku diam tak berkutik. Kemudian aku langsung tersenyum ketika sebuah ide langsung melintas di kepalaku. Kenapa kamu malah tersenyum? Memangnya ada yang lucu? Tanya Mama. Aku menggeleng. Enggak kok, Mak. Baiklah, kalau begitu aku setuju. Aku sengaja menjeda kalimatku, membuat Mama dan Iza semakin merasa berada di atas angin. Tapi, mulai sekarang, kita mencuci bajunya masing-masing. Kalau punya Mama, aku masih bisa toleransi. Tapi untuk Iza, baiknya dia mencuci pakaian sendiri. Hitung-hitung belajar sebelum berumah tangga. Syukur-syukur kalau dapat sultan. Tapi kalau enggak, dan bernasib seperti Mbak, setidaknya kamu sudah punya bekal bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Minimal mencuci baju sendiri, terangku panjang lebar. Mata Iza langsung membulat. Mungkin tidak percaya dengan apa yang barusan keluar dari mulutku. Selama ini akulah yang selalu mencuci baju gadis itu termasuk pakaian dalam. Karena begitu usai mandi, ia selalu menaruhnya di dalam ember yang berisi air. Bahkan sidi yang habis dipakainya tergulung seperti risol membuat mata ini empat kala melihatnya. Bagaimana? Apa kalian setuju? Tanyaku. Apa-apaan? Enggak, aku nggak setuju. Mbak Anin tahu sendiri. Mbak Anin tahu sendiri kan kalau aku sibuk belajar. Jadi mana sempat aku mengerjain hal kayak gitu. Aku tahu, kamu itu sibuk main TikTok, bukan belajar. Jadi aku pikir itu hanya alasan saja. Gadis berusia 15 tahun itu langsung terlihat memerah.
Entah malu karena ketahuan atau menahan marah, tapi aku menduga dua-duanya. Ma, Iza merengek berharap Mama dapat memberi solusi. Ya sudahlah, kalau masalah itu kamu boleh pakai mesin cuci, tapi kamu tetap tidak boleh menggunakan mesin Magicom. Ucap Mama. Baik, kalau itu aku setuju, jawabku. Gila, istrimu benar-benar sudah gila, teriak Mama geram sembari berjalan ke arah ruang tamu. Ada apa lagi sih, Ma? Tanya Mas Elang. Fokusnya langsung teralihkan pada sang mama yang berjalan dari arah dapur. Sementara aku diam-diam berjalan di belakang mereka. Itu loh, masa remote AC di kamar mama sama Ija diumpetin? Mama berkata dengan nada kesal. Iya tuh, malah nyuruh aku nyuci baju sendiri. Timpal Iza. Masa sih? Tanya Mas Elang dengan nada tak percaya. Bukan diumpetin, Ma. Cuma disimpan. Ucapku sambil berlalu melewati Mama dan Iza yang masih berdiri dengan wajah kesal. Lalu meletakkan segelas kopi ke meja. Iya, apa bedanya? Tanya Mama dengan nada ketus. Sebenarnya ada apa sih? Tanya Mas Elang penasaran. Bukan apa-apa, Mas. Aku hanya sedang berusaha untuk hemat, terangku. Lalu duduk di sebelah Mas Elang. Usai subuh aku tengah sibuk di dapur seperti mana biasanya, membuat sarapan untuk kami sekeluarga. Aku tengah memasak mie instan untuk sarapan pagi ini. Tidak perlu menunggu lama 4 piring mie instan sudah terhidang di atas meja. Tidak lama kemudian, Mas Elang datang. Aku tersenyum. Kinara masih tidur, Mas? Tanyaku sembari menuangkan air putih ke gelas. Masih, jawab Mas Elang singkat, lalu menarik kursi di bawah meja. Cuma mie aja nggak ada temannya. Tanya Mas Elang begitu melihat sarapan di atas meja. Tidak ada, Mas. Cuma itu yang masih tersisa di kulkas. Jawabku jujur. Karena selain menghemat, cuma itu yang bisa dimasak untuk sarapan pagi ini. Mas Elang tidak lagi bertanya. Kemudian terlihat ia hanya menghela napas. Tidak lama kemudian Mama datang. Melihat hanya mie instan saja yang terhidang, Mama pun sama herannya dengan Mas Elang. Gak ada menu lainnya? Gak ada, Mah, cuma itu. Memangnya gak ada nasi buat kamu bikin nasi goreng? Elang tuh kerja banting tulang. Masa kamu kasih sarapan mie instan aja? Mana ada tenaganya ini? Protes Mama. Aku belum sempat masak nasi, Ma. Maaf ya, Mas, cuma ini adanya. Sebagai gantinya, nanti siang aku akan antar makanan siang untuk Mas. Ucapku merasa tak nyaman. Tidak perlu, Mas bisa makan di luar kok. Jawab Mas Elang. Kak, Iza mau berangkat. Mana uang sakunya? Iza yang baru saja datang ke meja makan langsung menedahkan tangan ke Mas Elang. Tanpa banyak bicara, Mas Elang pun langsung mengangsurkan selembar 20 ribuan. Ya, kok cuma 20 ribuan sih, Kak? Kurang lah. Mas Elang pun kembali mengeluarkan uang 50 ribuan dan memberikannya ke Iza. Nah, gitu dong, Kak. Jangan pelit-pelit lah sama adik sendiri. Ucap Iza dengan gaya manjanya. Tapi belum sampai ke tangannya, aku sudah lebih dulu mengambilnya. Iza kalah cepat denganku. Ih, Mbak Hanin apaan sih? Balikin nggak? Kita kan lagi berhemat. Uang yang 50 ribunya, Mbak pegang dulu ini cukup untuk jatah kamu 2 hari ke depan. Besok baru akan Mbak kasih. Ucapku. Ih, apaan sih Mbak? Itu kan uangnya Mas Ella sudah dikasihkan ke aku. Dan Mbak nggak ada hak untuk buat ngatur-ngatur aku. Siapa Bi? Ucapku langsung terhenti begitu mendengar Mas Elang menegurku. Hanin, kamu ini apa-apaan sih? Sudahlah, jangan keterlaluan. Berikan uangnya pada Iza. Sebenarnya aku ingin menolak, tapi ini masih pagi dan tak ingin berdebat. Akhirnya aku mengalah dan memberikan uangnya. Melihat itu Mama dan Iza langsung tersenyum penuh kemenangan. Seolah ini adalah permainan dan aku tengah kalah. Aku tetap tenang dan tersenyum manis. Mereka pikir selama ini aku nurut dan diam karena takut. Usai sarapan, Iza dan Mas Elang pun berangkat, membereskan sisa makan, dan mencuci piring bagiku bukan hal yang asing lagi. Sudah menjadi rutinitas setiap hari. Hanin, ingat, kamu tidak boleh masak menggunakan Magicom.
Tegur Mama saat aku akan memindahkan piring ke wastafel. Lalu Mama pun berlalu pergi. Aku tidak kaget dan tersenyum memikirkan sesuatu yang nantinya akan kulakukan.